Jelajah Nusantara kali ini membahas arsitektur salah satu rumah suku tertua di Provinsi Jambi, yaitu suku Batin. Tepatnya di Kabupaten Merangin, Kecamatan Tabir, di Desa Rantau Panjang. Suku Batin merupakan suku asli yang masih melestarikan rumah tradisional, yang menjadi salah satu situs cagar budaya, yaitu Rumah Tuo. Rumah Tuo dibangun pada tahun 1330, lebih kurang sekitar 700 tahun yang lalu, dan sekarang dihuni oleh generasi ke-14, yaitu Bapak Iskandar. Jadi di Rantau Panjang rumah yang pertama kali dibangun ialah rumah Iko. Kalau yang pertama kali itu orang 19. Jadi orang 19 dipimpin oleh nenek Puyang Bungku yang punya rumah Iko. Keunikan dari rumah Toko pertama sekali nian, pada umumnya tiang-tiang maupun apapun alat rumah ini itu tidak pernah menggunakan paku. Dia hanya main pasak dan main ikat. Jadi kemudian struktur bangunannya itu katakanlah kalau orang lebih banyak jendela kan, kalau Iko lebih banyak pintu ada 4, cuman di dalam keempat pintu itu hanya 2 bahasa, satu pintu tegak, yang kedua pintu gedang. Kalau pintu tegak itu pada umumnya untuk keluar masuk, kalau pintu gedang itu untuk melihat suasana. Salah satu contoh apa ya, kalau kita di atas rumah, kalau pintu gedang itu dibuka, apa yang terjadi di bawah kita bisa tahu. Begitu juga sebaliknya, apa yang dilakukan orang di atas rumah, orang dari bawah tahu. Nah, itu kegunaan pintu gedang. Kalau jendela ada banyak, kecil-kecil, dikit-dikit, paling-paling 3 kecil-kecil pintu itu. Nah, itulah jendela. Sebelum atap ini, atap hijau. Setelah hijau berganti rumbia, umbai kita bahasa koko. Nah, setelah umbai baru diganti dengan separuh genteng, separuh umbai gitu. Nah, pada tahun 19-an kolah berganti dengan seng. Kemudian lagi coba lihat, perhatikan rumahnya pun, pasangan dindingnya pun strukturnya kan miring seperti kapal gitu. Nah, tentu itu punya filosofi, punya makna. Ya setidaknya filosofinya untuk menentukan ruangan kan. Nah, di dalam rumah ini beberapa bagian-bagian ruangan, ada yang ruangan tengah, ruangan serambi, ruangan balai melintang. Makanya balai melintang itu lebih tinggi. Kalau di kapal itu biasanya atau di perahu, yang belakang sekali itu kan tempat kemudi biasanya. Nah, yang mengemudikan kita sebagai manusia ini tentu orang tua biasanya, nenek mama, katakanlah sesepuh, tutuwo. Jadi banyak macam ruangan serambi itu khusus untuk tamu, ruangan tengah itu khusus untuk keluarga. Kalau yang di bawah ini namanya batu sendi. Batu sendi ini sebenarnya sama dengan untuk mengantisipasi dari katakanlah gempa bumi. Contoh, jadi kalau gempa bumi macam kita di Kerinci dulu, di mana-mana kan, di Enggano kan getarannya sampai Sikon. Jadi kaget dia bergoyang dong, goyang, rek. Tapi setelah gempa berhenti dia balik biasa. Tapi kalau gempa bumi, kalau tidak pakai ini biasanya kan ada yang miring, itu minimal itu. Tapi yang paling fatal itu kan patah. Begitu ada gempa bumi patah. Ya itulah orang-orang dulu lebih pintar gitu kan. Sebagai satu-satunya cagar budaya yang ada di Provinsi Jambi, Rumah Tuo menjadi destinasi yang wajib dikunjungi ketika berkunjung ke Provinsi Jambi. Payo busik ke Tabir.